Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Zahira Sofa dari kelas 11 IPA 2. Penjajahan yang terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Di samping ceritanya yang menyedihkan, imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di tanah air juga memberikan beberapa dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Salah satunya dari sisi pendidikan, meskipun hanya bisa diakses oleh segelintir orang saja, khususnya kaum bangsawan. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda di Indonesia. Imperialisme dan kolonialisme bangsa Belanda terhadap Indonesia ini berdampak pada seluruh aspek, seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pendidikan, dan bidang sosial. Bidang politik. Yang pertama, penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. Yang kedua, sebelumnya sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun. Tetapi dengan kedatangan Belanda yaitu Jenderal Daendels membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Yang ketiga, Daendels atau Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Sedangkan menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan berubah menjadi sistem kepegawaian. Yang keempat, Belanda melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Bidang ekonomi. Yang pertama, penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Kedua, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk mulai mengenal pinjaman modal. Namun, mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian. Ketiga, eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. Peran Syah Bandar pun diganti oleh pejabat Belanda. Keempat, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Kelima, pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar karena pintu politik terbuka. Bidang budaya. Pertama, pakaian masyarakat Indonesia sebelum Belanda datang ke Indonesia masih didominasi oleh pakaian-pakaian daerah setempat dan budaya Islam. Setelah bangsa Belanda dengan VOC-nya datang ke Indonesia, pakaian Belanda merupakan penanda yang jelas tentang kebudayaan dan agama para tuan tanah asing. Kedua, bahasa sehari-hari yang umum pada masa penjajahan Belanda adalah perpaduan bahasa Belanda dan Melayu. Penggunaan dua bahasa itu awal penting masuknya bahasa Belanda dalam kosakata bahasa kita. Ketiga, masuknya bangsa Belanda ke Indonesia juga membawa pengaruh dalam perkembangan seni arsitektur. Karya seni yang paling mencolok dari hasil penjajahan kolonial Belanda adalah arsitektur bangunan-bangunan. Bidang pendidikan. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Kedua, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Yang terakhir, bidang sosial. Terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu sebagai berikut.
Pertama, golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan Timur Jauh. Kedua, golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Ketiga, golongan pribumi. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Muncul golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.